Apakah Anda mulai merasa takut pergi ke pemandian umum atau ruang ganti gym saat usia Anda melewati 60 tahun? Apakah Anda menundukkan kepala karena malu dibandingkan dengan anak-anak muda? Apakah Anda merasa dada Anda sesak karena menyadari kemampuan Anda dalam hubungan suami istri tidak lagi sama seperti dulu? Hanya 10 tahun yang lalu tidak seperti ini. Tetapi sekarang, apakah Anda merasa bagian itu semakin kecil dan menyusut, sehingga membuat Anda susah tidur setiap malam? Banyak pria menelan kekhawatiran ini sendirian. Rasa kehilangan yang mendalam yang tidak bisa diceritakan kepada keluarga maupun teman. Perasaan mengerikan saat harga diri sebagai laki-laki runtuh. Namun hari ini, saya katakan dengan tegas kepada Anda, ini bukanlah takdir yang tidak bisa diubah. Tubuh Anda belum menyerah. Saya adalah Dr. Budi Santoso, spesialis urologi yang telah mendedikasikan 30 tahun karir saya di Jakarta Selatan untuk menangani kesehatan pria, khususnya masalah fungsi seksual akibat penuaan. Setiap hari, lebih dari 50 pasien datang ke ruang praktik saya. Sebagian besar dari mereka berusia di atas 60 tahun dan mereka semua mengatakan hal yang sama. Dokter, ada masalah yang lebih besar daripada tidak bisa ereksi. Punya saya jadi sangat kecil. Apa yang sebenarnya terjadi? Pasien saya awalnya mencari obat-obatan mahal. Namun, obat hanya memberikan kekuatan sementara dan tidak menyelesaikan masalah ukuran yang mendasar. Beberapa orang mencari tahu tentang operasi yang biayanya puluhan juta rupiah. Namun, risiko kematian jaringan kulit atau infeksi parah dari operasi itu terlalu besar. Saya telah melihat banyak orang yang menderita seumur hidup setelah operasi. Jadi, pasien bertanya kepada saya dengan putus asa. Dokter, apakah benar-benar tidak ada cara yang bisa saya lakukan sendiri di rumah? Hari ini saya akan memberikan jawaban yang jelas untuk pertanyaan itu. Tidak perlu operasi berbahaya dan tidak perlu bergantung pada obat-obatan mahal. Dengan menginvestasikan waktu 35 menit setiap hari di rumah, Anda dapat menghidupkan kembali jaringan yang menyusut dan mendapatkan kembali ukuran yang hilang. Ini bukan omong kosong. Januari lalu, seorang pasien berusia 72 tahun berlari masuk ke ruang praktik saya. Dia berteriak tanpa bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dokter, ini keajaiban. Dalam 3 bulan, ukurannya bertambah 5 cm. Tanpa obat, tanpa operasi. Selama 30 tahun menjadi dokter, ini adalah pertama kalinya saya menyaksikan perubahan sedramatis ini. Yang beliau lakukan hanyalah 3 kebiasaan sangat sederhana yang saya ajarkan. Ini adalah rahasia yang saya temukan selama puluhan tahun merawat pasien yang bahkan tidak diberitahukan di rumah sakit lain. Bagi Anda yang hatinya bergetar mendengar cerita ini, bagi Anda yang merasa ini adalah kisah Anda, silakan tulis angka 1 di kolom komentar. Dan jika Anda menekan tombol subscribe dan like, saya akan terus menyampaikan informasi kesehatan penting yang dapat mengubah hidup Anda. Di pertengahan pembahasan nanti, saya juga akan mengungkapkan rasio emas minuman khusus yang dapat meningkatkan efek pengobatan hingga 10 kali lipat. Jadi jangan sampai Anda keluar di tengah jalan dan tolong dengarkan sampai akhir. Sekarang mari saya ceritakan lebih detail kisah Pak Hartono, pasien berusia 72 tahun yang menjadi protagonis keajaiban tadi. Demi melindungi privasi, beberapa detail telah diubah, tetapi penderitaan, keputusasaan, dan perubahan luar biasa yang beliau alami adalah fakta yang saya saksikan sendiri. Pak Hartono adalah seorang purnawirawan TNI yang menghabiskan hidupnya di militer. Beliau memiliki karakter yang lebih tegas dan bangga daripada siapapun. Bahkan setelah pensiun di usia 65 tahun, beliau tetap menjaga kesehatan dengan mendaki gunung setiap hari. Pria seperti itulah yang musim gugur lalu datang ke ruang praktik saya dengan enggan, diseret oleh putranya. Bahkan saat duduk di kursi periksa, Pak Hartono sulit membuka mulut. Beliau adalah orang yang tidak pernah menunjukkan sisi lemah seumur hidupnya. Beliau hanya menatap keluar jendela. Putranya yang berbicara lebih dulu. Dokter, ayah saya sudah beberapa bulan ini tidak mau pergi ke tempat pemandian atau kolam renang. Padahal biasanya beliau pergi 3 kali seminggu. Tapi sekarang kalau cucunya mengajak, beliau malah marah dan menolak keras. Wajah Pak Hartono memerah dan beliau berdumam dengan suara pelan. Sudahlah, hentikan. Dengan suara gemetar, beliau akhirnya membuka mulut. Dokter, saya malu. Seumur hidup saya merasa tidak kalah dari orang lain. Tapi saat dibandingkan dengan anak-anak muda di ruang ganti, kenapa punya saya jadi sekecil ini? Waktu muda tidak begini, benar-benar tidak begini, tapi sekarang menyusut, persis seperti punya anak kecil. Penyakit apa ini? Dalam suaranya tersirat rasa kehilangan yang mendalam.
Bagi seorang pria yang hidup dengan gagah berani seumur hidupnya, menerima kenyataan bahwa bagian paling simbolis dari dirinya telah menyusut adalah penderitaan yang tak terbayangkan. Pak Hartono sudah mencoba segala macam obat yang katanya bagus, tapi itu masalah kekuatan, bukan masalah ukuran. Sampai akhirnya, seperti orang yang hampir tenggelam meraih jerami, beliau melihat iklan operasi senilai 30 juta rupiah di internet, operasi implan penis. Beliau bahkan pergi ke bank untuk mencairkan tabungan daruratnya karena malu meminta uang pada anaknya. Tapi setelah membaca ulasan operasi, beliau melihat tulisan-tulisan menakutkan tentang nekrosis kulit atau infeksi yang menyiksa seumur hidup. Sehingga beliau terjebak dalam keputusasaan. Maju tidak bisa, mundur pun tak mau. Saya melihat tatapan cemasnya dan hati saya benar-benar sakit. Jadi saya jelaskan dengan perumpamaan yang sangat mudah. Pak Hartono, milik Bapak itu persis seperti spons cuci piring di dapur. Bagaimana kondisi spons baru? Besar, lembut, dan penuh elastisitas. Disiram air sedikit saja langsung mengembang besar. Tapi bayangkan, spons itu tidak pernah dipakai mencuci dan dijemur di bawah terik matahari selama 20 tahun. Bagaimana spons itu berubah? Pak Hartono mengangguk. Pasti kering kerontang, berubah warna jadi kuning, keras seperti batu, dan ukurannya menyusut jadi separuhnya. Itulah tepatnya atrofi atau penyusutan alat vital akibat penuaan yang Bapak alami. Tubuh Bapak tidak menyuplai air dan nutrisi dengan benar ke spons itu selama 20 tahun terakhir, sehingga sponsnya mengering. Secerca harapan muncul di mata Pak Hartono untuk pertama kalinya. Lalu dokter, apakah spons kering ini tidak bisa dipakai lagi? Sekali menyusut, apa sudah tamat? Saya memegang tangannya, menatap matanya lurus-lurus dan berkata, "Tidak, Pak. Sponsnya hanya kering, bukan robek. Mulai sekarang, jika kita menuangkan air hangat setiap hari ke spons kering itu untuk melembutkannya, memberikan nutrisi, dan memijatnya dengan lembut untuk merenggangkannya kembali, spons itu pasti bisa kembali ke ukuran dan elastisitas semula." Operasi adalah menambahkan kain lain secara paksa di atas spons usang ini. Betapa berbahayanya itu? Mulai sekarang, daripada menghabiskan uang mahal untuk menambal kain, saya akan ajarkan 3 cara paling aman dan pasti untuk menghidupkan kembali spons usang itu sendiri di rumah. Pak Hartono tampak masih setengah percaya setelah mendengar penjelasan saya. Dokter, apa benar semudah itu? Mengembangkan kembali spons yang sudah kering kerontang, apakah itu benar-benar mungkin? Saya jelaskan kepada beliau penyebab mendasar mengapa kita menyusut saat tua. Tanpa mengetahui ini, Anda akan membuang uang dan waktu seumur hidup untuk hal yang sia-sia. Bagian itu tidak memiliki tulang. Itu murni gumpalan spons. Agar spons ini bisa mempertahankan ukuran dan kekuatan yang sehat, hanya butuh 3 hal. Pertama, darah harus mengalir deras ke dalam spons itu. Kedua, kerangka spons itu sendiri harus kokoh. Ketiga, pompa yang mendorong darah ke dalam spons itu harus kuat. Namun, ketika usia melewati 60 atau 70 tahun, ketiga pilar ini runtuh sekaligus. Keruntuhan pertama, pembuluh darah tersumbat. Ini alasan terbesar penyusutan. Bagian dalam spons terdiri dari puluhan ribu pembuluh darah sangat halus yang tak kasat mata. Namun seiring bertambahnya usia, pembuluh halus ini menyempit dan tersumbat oleh lemak dan kotoran. Bayangkan, dari puluhan ribu selang, separuhnya tersumbat. Air tidak bisa masuk dengan benar, jadi spons tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen setiap hari. Spons yang tidak makan akhirnya mulai mati kelaparan. Hasilnya adalah penyusutan. Keruntuhan kedua, kerangka runtuh. Ini adalah rahasia yang tidak akan Anda dengar di tempat lain meski Anda membayar. Tahukah Anda 50% dari bagian itu terdiri dari apa? Kolagen. Kolagen adalah sejenis protein yang berperan seperti besi beton pada tiang rumah kita. Kerangka kolagen ini harus padat dan kuat agar spons bisa mempertahankan bentuknya dan bertahan keras saat darah masuk. Tapi kolagen ini hilang 1% setiap tahun dari tubuh kita sejak usia 40-an. Saat usia 70-an, sisanya tinggal separuh dari masa muda. Bayangkan, besi beton rumah hilang separuhnya karena karat. Apa yang terjadi pada rumah itu? Pasti akan runtuh. Kerangka yang menopang spons Anda runtuh. Jadi spons itu ambles, menyusut, dan menjadi lembek tak bertenaga. Inilah sebabnya minum obat pun tidak membuatnya sekeras dulu. Tidak ada kerangka, jadi sekuat apapun darah didorong masuk, dia tidak bisa bertahan. Keruntuhan ketiga, pompa rusak. Di tubuh kita ada pompa otot yang memaksa darah masuk ke spons ini, yaitu otot dasar panggul yang terletak di antara anus dan buah zakar.
Saat Anda ereksi, pompa otot ini berkontraksi kuat menahan darah agar tidak kabur dan sekaligus memompa darah baru dengan kencang. Tapi saat tua, otot ini juga kehilangan tenaga dan kendur. Karena pompanya rusak, darah tidak bisa masuk dengan kuat ke dalam spons. Dan kalaupun masuk, akan segera bocor keluar lagi. Nah, apakah Anda sudah bisa membayangkannya? Pipa air tersumbat, kerangka rumah runtuh, dan pompa airnya rusak. Karena ketiga hal ini terjadi bersamaan, spons pasti kering dan menyusut. Inilah penyebab sebenarnya dari penyusutan alat vital yang Anda alami. Maka, solusinya sangat jelas. Bukan operasi 30 juta rupiah, tapi kita harus membangun kembali ketiga pilar yang runtuh ini satu persatu. Pertama, tembus pipa yang menyempit dan alirkan darah. Kedua, isi kembali kerangka yang runtuh, yaitu kolagen. Ketiga, latih kembali pompa yang rusak, yaitu otot panggul. 3 kebiasaan ajaib yang saya resepkan untuk Pak Hartono adalah untuk menyelesaikan ketiga hal ini secara bersamaan. Baiklah, sekarang akhirnya saya akan ungkapkan tahap pertama dari kebiasaan ajaib untuk menghidupkan kembali spons kering Anda. Tujuan tahap pertama ada 2. 1. Melunakkan spons yang membeku agar jalan darah terbuka. Dan 2. Memperbaiki pompa yang rusak, yaitu dengan kompres air hangat dan senam jepit panggul. Ini hanya butuh 15 menit setiap pagi atau malam. Kebiasaan pertama, kompres air hangat 15 menit. Bapak-bapak, bagaimana cara Anda memasak daging beku yang keras? Kalau dipaksa dipanaskan di microwave, luarnya gosong tapi dalamnya masih beku. Cara terbaik adalah merendamnya di air hangat agar lunak perlahan. Spons yang menyusut milik Anda juga sama. Sudah puluhan tahun darah tidak lancar sehingga membeku. Jika Anda beri rangsangan berlebihan atau menyiram air panas mendidih tiba-tiba, pembuluh darah halus yang lemah itu justru bisa pecah. Jadi kita harus melunakkan spons ini dengan kehangatan setiap hari selama 15 menit. Alatnya sederhana. Kantong kompres air panas atau botol yang dijual di apotek. Hangatkan sampai sekitar 40 derajat, tidak terlalu panas. Cukup terasa hangat nyaman saat disentuh tangan. Bungkus bagian itu, yaitu batang dan buah zakar seluruhnya dengan lembut. Lalu berbaringlah dengan nyaman, pejamkan mata, dan istirahat selama 15 menit. Itu saja. Keajaiban apa yang terjadi dari kompres sederhana ini? Saat kehangatan meresap sampai ke dalam spons, puluhan ribu pembuluh halus yang menyempit akan mulai terbuka perlahan, seperti salju yang meleleh di musim semi. Lewat jalan yang terbuka itu, darah segar akan mengalir deras untuk pertama kalinya dalam 10 tahun. Karena darah masuk, jaringan spons yang kering akan minum air, menjadi lembut, dan bersiap mendapatkan kembali elastisitasnya. Ini adalah awal dari semua pengobatan dan tahap persiapan terpenting. Kebiasaan kedua, jepit panggul 50 kali. Nah, sekarang kita sudah membuka pipa dengan kompres. Darah siap masuk. Sekarang apa yang harus dilakukan? Kita harus menyalakan kembali pompa yang rusak, yaitu otot dasar panggul. Selama 15 menit melakukan kompres, jangan cuma diam berbaring, tapi lakukan olahraga pompa ini bersamaan. Caranya? Otot ini adalah otot yang Anda gunakan saat menahan buang air kecil secara paksa. Menemukan otot itu adalah langkah pertama. Sudah ketemu? Sekarang, sambil mengompres, jepit otot itu sekuat tenaga selama 5 detik. Jepit seolah-olah Anda menyedot area antara anus dan kemaluan. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu lepaskan tenaga sepenuhnya selama 5 detik. Buang nafas, dan rileks total. Ulangi gerakan 5 detik jepit dan 5 detik lepas ini sebanyak 50 kali selama 15 menit. Apa gunanya? Ini melatih kembali jantung kedua, yaitu pompa panggul. Setiap kali Anda menjepit otot ini, pompa itu bekerja mendorong paksa darah segar masuk ke dalam spons. Dan saat Anda melepas, darah kotor keluar. Anda membuka pipa dengan kompres dan memompa dengan jepit panggul secara bersamaan. Pipa terbuka, pompa berputar, maka spons yang kering akan meminum darah dan nutrisi. Mulai hidup kembali setelah 30 tahun. Inilah rahasia pertama Pak Hartono bisa mendapatkan kembali ereksi pagi hari hanya dalam 1 bulan. Tapi kita tidak boleh berhenti di sini. Jika spons sudah minum air dan lembut, sekarang kita harus membangun kembali kerangkanya, yaitu kolagen yang runtuh. Nah, Anda sudah belajar tahap pertama dengan sempurna. Pipa terbuka, pompa bekerja, spons siap makan darah. Tapi Pak Hartono tidak bisa menambah 5 cm hanya dengan ini. Seperti yang saya bilang tadi, kerangka rumah kita, struktur spons, yaitu kolagen, sudah runtuh.
Kalau kerangka tidak ada, sekuat apapun darah didorong, spons tidak bisa bertahan keras dan ukurannya tidak bertambah. Jadi tahap kedua adalah membangun kembali kerangka yang runtuh ini, yaitu dengan memakan langsung kolagen dan protein untuk mengisinya. Inilah rahasia minuman khusus yang saya janjikan tadi. Ini adalah resep nutrisi terbaik yang saya sempurnakan dari 30 tahun pengalaman klinis yang tidak akan diajarkan oleh apoteker atau rumah sakit manapun. Mengapa harus susu kedelai hitam dan kolagen? Bahan pertama, susu kedelai hitam 200 ml. Tahukah Anda kenapa kedelai hitam berwarna hitam? Karena kandungan antosianin di kulit hitamnya. Zat ini adalah salah satu pembersih pembuluh darah terkuat di dunia. Lemak dan kotoran yang menyumbat pipa halus Anda akibat kopi instan dan makanan berminyak akan dicuci bersih oleh kedelai hitam ini. Selain itu, kedelai sendiri adalah gumpalan protein nabati terbaik. Ini akan jadi bahan untuk membangun kerangka. Cukup 1 kotak susu kedelai hitam tanpa gula 200 ml yang dijual di minimarket. Bahan kedua, bubuk kolagen yang bisa dimakan, 1 sendok makan. Ini inti ceritanya. Banyak orang mengira kolagen hanya untuk dioles di kulit. Salah besar. Separuh dari milik Anda adalah kolagen. Untuk membangun kembali kerangka yang runtuh, kita harus memasukkan bahan bakunya, yaitu besi beton dan semen, alias kolagen, langsung ke dalam tubuh lewat mulut. Di apotik atau toko kesehatan, sekarang banyak produk kolagen bubuk yang mudah dikonsumsi. Siapkan 1 sendok makan bubuk kolagen itu. Cara membuatnya sangat mudah. Di pagi hari saat perut kosong, masukkan 1 sendok bubuk kolagen ke dalam 1 kotak susu kedelai hitam, aduk rata, lalu minum. Itu saja. Apa efeknya? Saat Anda minum ini di pagi hari saat perut kosong, tubuh kita akan menyerap bahan-bahan ini paling dulu. Dan bahan-bahan ini akan mengalir lewat pembuluh darah spons yang sudah terbuka lebar berkat kompres dan pompa semalam. Langsung menuju ke sana. Kedelai hitam membersihkan pipa, kolagen mulai membangun kembali kerangka yang runtuh. Di luar kita buka jalan dengan kompres dan pompa. Di dalam kita bangun kerangka dengan kedelai hitam dan kolagen. Ini adalah pekerjaan rekonstruksi yang sempurna. Pak Hartono meminum ini setiap pagi tanpa terlewat 1 hari pun. Dan saya akan ungkapkan catatan perubahan beliau selama 3 bulan kepada Anda untuk pertama kalinya. Rekor perubahan 3 bulan pasien Pak Hartono 72 tahun. Saat pertama datang. Panjang saat biasa 6,8 cm. Panjang saat ereksi 9,1 cm. Skor kekuatan yang dirasakan sendiri 3 dari 10. Bangun kencing malam 5 kali. 1 bulan kemudian, rutin tahap 1 dan 2. Panjang saat biasa naik jadi 8,5 cm. Saat ereksi jadi 11,2 cm. Beliau berkata dengan malu-malu, "Dokter, pagi hari dia berdiri." Skor kekuatan 4 dari 10. Kencing malam masih 5 kali, tapi pagi hari sudah berbeda. 2 bulan kemudian, panjang biasa 10,3 cm, saat ereksi 13,1 cm. Beliau berkata, "Dokter, kencing malam berkurang jadi 2 kali." Skor kekuatan 6 dari 10. Sekarang, spons sudah punya kerangka dan pompa mulai menunjukkan hasil. Dan akhirnya, 3 bulan kemudian, hari saat beliau berlari masuk dengan gembira. Panjang saat biasa 12,0 cm, saat ereksi 14,3 cm. Dibanding awal, panjang biasa bertambah 5,2 cm dan saat ereksi juga bertambah 5,2 cm. Beliau berkata dengan mata berkaca-kaca, "Dokter, istri saya bilang Bapak seperti 20 tahun yang lalu." Skor kekuatan 6 dari 10, tapi bagi beliau rasanya 100. Kencing malam stabil di 2 kali. Bapak-bapak, apakah ini hanya keajaiban untuk 1 orang Pak Hartono saja? Tidak. Setelah itu, saya meresepkan terapi 3 tahap ini persis sama kepada 40 pasien atrofi alat vital yang datang ke tempat saya. Hasilnya, tingkat keberhasilan pasien usia 60-an adalah 81%. Pasien di atas 70 tahun pun 67% merasakan efeknya. Rata-rata panjang saat biasa bertambah 4,8 cm dan saat ereksi 5,3 cm. Ini adalah sains. Ini adalah rehabilitasi. Tapi masih ada tahap ketiga yang terakhir. Kita sudah melunakkan spons, memperbaiki pompa, dan membangun kerangka. Sekarang terakhir, kita butuh tahap akhir untuk menambah ukuran rumah baru ini dengan aman dan pasti. Nah, Anda sudah melakukan tahap 1 kompres dan pompa, serta tahap 2 minuman kolagen.
Spons Anda sekarang dalam kondisi sempurna, hangat dialiri darah dan mendapat suplai bahan kerangka setelah puluhan tahun. Spons yang kering kini sudah minum air, lembut, dan kenyal. Tapi ini saja belum cukup untuk menambah 5 cm seperti Pak Hartono. Kita harus mulai latihan rehabilitasi terakhir untuk merenggangkan spons yang sudah kenyal ini dengan aman dan sedikit demi sedikit. Inilah kebiasaan ajaib tahap 3, pompa kecil dan pijat tangan. Ini hanya butuh investasi 20 menit setiap malam. Saya beri perumpamaan mudah lagi. Pernahkah Anda meniup balon karet tua yang sudah keras? Kalau langsung ditiup mulut, sekuat apapun meniup tidak akan mengembang. Harus bagaimana? Sebelum ditiup, tarik-tarik dulu karetnya dengan tangan dan remas-remas lembut supaya karetnya lentur. Barulah nanti ditiup sedikit saja angin, balonnya mudah mengembang besar. Spons Anda juga sama. Tahap 1 dan 2 tadi adalah proses membuat balon keras itu jadi lentur. Sekarang di tahap 3, kita akan menarik balon lentur ini dengan tangan secara lembut dan meniupkan angin pelan-pelan. Inilah prinsip inti yang membuat jaringan benar-benar bertambah panjang. Kebiasaan ketiga bagian A, pompa kecil 10 menit. Banyak orang mendengar kata pompa, langsung membayangkan mesin besar mengerikan yang dijual di internet dan jadi takut. Sama sekali bukan. Pompa yang saya maksud bukan mesin berbahaya itu, melainkan pompa vakum medis bertekanan rendah yang sangat lembut, bentuknya bahkan mirip botol susu bayi. Ini bukan alat untuk menarik darah dengan paksa. Ini adalah alat rehabilitasi yang memberi tekanan sangat lembut pada spons yang sudah kita siapkan di tahap 1 dan 2 untuk menciptakan ruang agar jaringan bisa tumbuh sendiri. Tekanannya harus sangat lemah, di bawah 100 mm air raksa. Kira-kira sekuat hisapan bayi pada botol susu. Gunakan pompa lemah ini selama 10 menit di malam hari. Tugasnya adalah memberikan ketegangan yang merata dan lembut ke seluruh jaringan spons, merenggangkan ruang-ruang halus di dalamnya sedikit demi sedikit. Persis seperti menarik-narik balon karet dengan pelan. Saat ini tidak boleh terasa sakit sama sekali. Harus terasa nyaman, sepertinya agak tertarik sedikit. Begitu saja rasanya. Kebiasaan ketiga bagian B. Pijat tangan 100 kali. Nah, kita sudah merenggangkan spons dengan pompa selama 10 menit. Belum selesai. Jika pompa merenggangkan secara mekanis, sekarang kita harus memijat dengan tangan hangat kita agar jaringan yang renggang tidak menyusut lagi dan agar darah menyebar rata. Inilah pijat tangan 100 kali yang dilakukan Pak Hartono setiap hari. Caranya sederhana. Oleskan pelumas, lotion, atau minyak sedikit di tangan. Lalu usap milik Anda dari pangkal ke arah ujung dengan sangat pelan dan lembut. Yang penting adalah kecepatannya. Jangan pernah lakukan dengan cepat seperti waktu muda. 3 detik sekali usap. 1, 2, 3. Usap lembut ke atas. Ulangi lagi. Lakukan ini tepat 100 kali. Apa gunanya? Ini adalah proses beratakan darah segar yang mengandung kedelai hitam dan kolagen ke sela-sela jaringan spons yang sudah direnggangkan pompa. Kita membangun kerangka dengan pompa dan memplaster semennya dengan pijat tangan. Jadi rutinitas harian Anda sudah lengkap. Pagi hari bangun tidur, 15 menit tahap 1, kompres dan jepit panggul. Langsung minum tahap 2, susu kedelai hitam plus kolagen. Malam sebelum tidur, 20 menit tahap 3, pompa kecil dan pijat tangan. Terakhir, kompres air hangat lagi 5 menit untuk menenangkan spons yang sudah direnggangkan. Total, 35-40 menit sehari. Pak Hartono melakukan 3 tahap ini. Disiplin seperti tentara selama 3 bulan tanpa absen sehari pun. Hasilnya, beliau menciptakan keajaiban 5,2 cm yang secara medis pun sulit dipercaya. Mendengar keajaiban Pak Hartono dan statistik 40 pasien saya, mungkin banyak dari Anda yang bersemangat ingin memulai 3 tahap ini hari ini juga. Tapi tolong berhenti sebentar. Momen yang paling saya takutkan sebagai dokter adalah ketika pasien menerima hal baik secara berlebihan. Obat sebagus apapun, kalau dosisnya salah akan jadi racun. Latihan rehabilitasi 3 tahap ini juga sama. Ini latihan ajaib untuk menghidupkan tubuh. Tapi kalau salah pakai, bisa jadi racun yang merusak tubuh. Tadi saya bilang tingkat keberhasilan pasien usia 60-an adalah 81%. Lalu kenapa 19% sisanya, yaitu 8 orang pasien gagal atau malah bermasalah? Mulai sekarang Anda harus menjaga 4 pantangan mutlak ini layaknya menjaga nyawa. Ini adalah kesalahan fatal yang dilakukan 8 pasien tersebut. Pertama, jika memar, berhenti sekarang juga. Ini aturan besi nomor 1.
3 dari 8 orang itu datang kembali seminggu setelah mulai dengan kondisi milik mereka biru lebam. Saya kaget dan bertanya, kenapa bisa begini? Mereka ternyata serakah ingin cepat besar 5 cm seperti Pak Hartono, jadi mereka menggunakan pompa bertekanan tinggi yang saya larang keras. Belum cukup itu, mereka melakukan pijat tangan bukan pelan-pelan 3 detik sekali, tapi digosok kuat-kuat seperti memeras cucian 3 kali sedetik. Hasilnya, pembuluh darah halus di dalam spons kering itu tidak kuat menahan tekanan dan gesekan brutal itu, lalu pecah semua. Lebam biru, bengkak, sampai tidak bisa disentuh. Bapak-bapak, ini bukan rehabilitasi, ini penyiksaan diri. Anda bukan pemuda 20 tahun. Spons Anda dalam kondisi kelaparan selama 70 tahun. Spons seperti itu butuh rangsangan selembut bayi, kehangatan, dan nutrisi cukup. Jika saat latihan terasa sakit sedikit saja atau ada tanda memar, itu sinyal peringatan tubuh bahwa Anda melakukannya terlalu keras. Segera hentikan semua latihan. Dan istirahatlah total minimal seminggu sampai memar hilang. Jangan lakukan apapun selain kompres hangat. Kedua, kasus bawaan lahir tidak ada efeknya. Ini kebenaran yang pahit tapi harus saya katakan tegas. 3 dari 5 orang sisanya termasuk dalam kategori ini. Mereka berusia di atas 60 tahun, tapi ukurannya memang kecil sejak muda, alias sejak lahir. Saya tegaskan, terapi 3 tahap ini hanya efektif bagi mereka yang waktu mudanya normal, tapi menyusut karena penuaan, aliran darah macet, dan kolagen hilang. Karena prinsipnya adalah mengembangkan kembali spons yang mengering. Tapi bagi yang ukuran sponsnya memang kecil dari lahir, cara ini tidak bisa membesarkan. Mereka melakukan latihan 3 bulan, tapi ukuran hampir tidak berubah. Hanya saja, meski ukuran tetap, aliran darah membaik dan kerangka menguat sehingga kekerasan ereksi meningkat drastis. Jadi sebelum mulai, pastikan dulu apakah masalah Anda karena penyusutan penuaan atau bawaan lahir. Ketiga, dilarang keras bagi yang darahnya sukar membeku. Ini peringatan yang menyangkut nyawa. Jika Anda minum obat pengencer darah seperti aspirin atau warfarin karena sakit jantung atau stroke, tahap 3, pompa dan pijat sangat dilarang. Orang-orang ini pembuluh darahnya mudah pecah meski kena rangsangan kecil, dan sekali pecah, darahnya tidak mau berhenti. Dari luar mungkin cuma terlihat memar sedikit, tapi di dalam spons darah terus mengalir keluar, membengkak dan menjadi keras seperti batu yang disebut hematoma penis. Ini komplikasi mengerikan, bisa-bisa harus operasi darurat. Jika Anda minum obat seperti ini, jangan lakukan tahap 3. Cukup lakukan tahap 1, kompres dan jepit, dan tahap 2, minum kedelai dan kolagen. Itu saja sudah cukup membuat spons Anda jauh lebih sehat dan keras. Keempat, dilarang bagi pasien penyakit kulit atau kanker. Sudah jelas, jika ada eksim, radang, atau luka di kulit bagian itu, hentikan latihan dan obati dulu kulitnya. Juga bagi yang sedang pengobatan kanker prostat atau kanker kandung kemih, latihan ini bisa merangsang sel kanker, jadi jangan sembarangan meniru. 4 aturan besi ini. 1. Memar berhenti. 2. Bawaan lahir tidak bisa. 3. Pengguna pengencer darah dilarang pompa. 4. Pasien kanker dilarang. Jika Anda mematuhi ini, terapi 3 tahap ini akan menjadi keajaiban paling aman untuk mengembalikan 5 cm Anda yang hilang. Setelah menyaksikan keajaiban Pak Hartono dan hasil klinis 40 orang, saya jadi terobsesi pada satu pertanyaan. Memang benar, kompres dan pompa memperbaiki aliran darah secara medis. Tapi masa cuma minum susu kedelai hitam dan bubuk kolagen bisa memulihkan kerangka yang runtuh dan ukuran bagian itu secara dramatis? Untuk memecahkan rahasia ini, saya menghadiri konferensi rekonstruksi kulit di Bali bulan lalu. Dan di sana, saya bertemu idola saya, pakar rekonstruksi kulit kelas dunia, Dr. Sari Widya, seorang dokter wanita berusia 60-an. Dr. Sari adalah orang yang melakukan keajaiban membuat kulit baru bagi pasien luka bakar atau kecelakaan mengerikan. Saya mentraktir beliau makan malam dan dengan hati-hati menceritakan kisah pasien-pasien ajaib saya. Dr. Sari, saya dokter urologi, tapi belakangan ini mengalami hal aneh. Saya resepkan kolagen minum untuk pasien yang alat vitalnya menyusut karena tua, kok malah membesar lagi? Apakah ini mungkin secara medis? Dr. Sari meletakkan cangkir tehnya dan tertawa lebar. Dr. Budi, akhirnya Anda menemukannya. Itu hal yang sangat wajar. Saya bingung dan bertanya, loh, bukannya kolagen cuma bagus buat kulit? Apa hubungannya dengan ukuran itu? Lalu Dr. Sari membocorkan rahasia yang mengejutkan. Dr. Budi,
Tahu tidak apa hal pertama yang kami lakukan saat mencangkok kulit baru pada pasien luka bakar yang kulitnya meleleh habis? Membangun kerangka kolagen di tempat itu. Penjelasannya berlanjut. Kulit itu seperti rumah yang tidak bisa dibangun tanpa tiang. Kolagen adalah besi beton dan tiangnya. Tapi jaringan spons pria yang dokter maksud itu, secara medis, strukturnya hampir sama persis dengan lapisan dermis kulit wajah kita. Malah, kerangka kolagennya jauh lebih padat dan penting. Separuh tempat itu adalah gumpalan kolagen. Nah, pada pasien tua yang kerangkanya sudah runtuh semua, apa yang dokter Budi lakukan? Pertama, dokter memasukkan bahan bangunan kerangka alias kolagen lewat mulut. Kedua, dokter membuka jalan pengiriman bahan itu, alias pembuluh darah, dengan kompres dan pompa sampai ke lokasi proyek, yaitu alat vital. Ketiga, dan yang paling penting, dengan pompa dan pijatan, dokter terus memberi sinyal kuat pada tubuh. Bangun rumah di sini, pasang kerangka di sini. Bahan sudah masuk, jalan sudah terbuka, sinyal sudah dikirim. Apa ada alasan bagi tubuh untuk tidak membangun kembali kerangka kolagen di situ? Dr. Budi, Anda sekarang bukan melakukan urologi, tapi sedang melakukan kedokteran rekonstruksi alat vital paling aman di dunia. Satu kalimat dari pakar rekonstruksi dunia ini mengangkat beban keraguan terakhir di pundak saya. Bapak-bapak, ini bukan pengobatan alternatif abal-abal. Ini adalah kedokteran rekonstruksi yang paling ilmiah. Anda sekarang sedang mempelajari terapi paling mendasar untuk membuat tubuh Anda sendiri membangun kembali kerangka yang hilang, alih-alih operasi 30 juta rupiah. Hari ini kita telah berbicara panjang lebar tentang keresahan pria yang paling rahasia. Dari rasa malu di pemandian umum, 3 penyebab tubuh menyusut, pipa tersumbat, kerangka runtuh, pompa rusak, hingga solusinya, kebiasaan ajaib, 3 tahap. Kita sudah belajar cara melunakkan spons dengan kompres, membangun kerangka dengan kedelai dan kolagen, dan membangunkan jaringan tidur dengan pompa dan pijat. Kita juga sudah melihat bukti nyata Pak Hartono yang bertambah 5,2 cm dan penjelasan ilmiahnya. Sekarang pilihan ada di tangan Anda. Dan pilihan itu akan menentukan martabat sisa hidup Anda. Apakah malam ini Anda akan mematikan video ini, lalu kembali meratapi nasib dan menyalahkan umur sambil melihat kepercayaan diri yang menyusut? Atau malam ini juga Anda akan merobek iklan operasi mahal itu dan mengambil langkah pertama yang hebat untuk mengubah hidup Anda? Apakah Anda akan menyiapkan kantong air hangat malam ini dan besok pagi pergi membeli susu kedelai hitam dan bubuk kolagen? Sebagai dokter dan sesama pria, pesan terakhir saya adalah ada satu titik awal yang lebih penting dari semua ilmu ini, yaitu keberanian mengakui masalah dan tekad untuk kembali sehat. Jangan menyerah karena merasa sudah tua. Jadilah tuan bagi tubuh Anda sendiri. Jika Anda punya 2 hal ini, Anda pasti bisa berubah. Saya berjanji. Lakukan 3 kebiasaan ini dengan tekun selama 1 minggu saja. Pagi Anda, vitalitas Anda, dan keseharian Anda pasti mulai berubah. Jangan ditunda, mulailah malam ini juga. 5 cm Anda yang hilang tidak ada di ruang operasi mahal, tapi ada di rumah Anda sendiri. Dalam ketekunan 35 menit yang Anda investasikan setiap malam. Terima kasih telah mendengarkan cerita panjang saya. Semoga ini menjadi percikan harapan bagi Anda. Jika video ini bermanfaat, tolong tekan tombol subscribe dan like. Saya akan terus menemani Anda dengan informasi medis paling akurat dan hangat. Dan terakhir, tuliskan di kolom komentar tekad apa yang Anda buat setelah mendengar ini. Tuliskan, saya akan mulai menghidupkan kembali spons kering saya hari ini. Atau, saya akan mulai minum susu kedelai kolagen sekarang juga. Pengakuan jujur dan tekad Anda akan menjadi penghiburan dan semangat terbesar bagi ribuan pria lain yang susah tidur karena masalah yang sama. Mari kita saling dukung dan bangun kembali kepercayaan diri yang gagah.